Bikin banner Google Classroom bergerak seperti ini. Gampang banget. Stay tune di channel ini terus ya. Langkah pertama, kita buat folder dulu. Kita klik new, pilih folder, lalu kita ketik judulnya banner classroom ya. Lalu kita klik folder yang baru saja kita bentuk, lalu kita pilih new, kita pilih Google Slides, kita pilih yang blank presentation. Lalu setelah muncul, ini adalah templatenya. Tentu kita harus mengganti ukurannya dulu, atau kita beri nama dulu ya, banner Google Classroom. Lalu kita ganti ukuran karena ini bukan ukuran banner Google Classroom. Caranya adalah kita pilih file, lalu page setup, kita scroll ke bawah, di sana ada page setup, lalu kita pilih custom yang paling bawah. Lalu pertama kita ganti cm menjadi pixel, lalu kita ubah ukurannya 1000 kali 250 pixel. Klik oke. Nah, sudah berubah ukurannya. Ini sudah seperti ukuran banner. Nah, kita hapus dulu, kita buat blank. Lalu langkah berikutnya adalah kita mau membuat background dari Google Classroom kita. Nah, kita pilih background, lalu kita mau cari di internet saja. Kita pilih change image, lalu pilih Google Image Search. Saya mau pilih wall and floor. Itu kata kuncinya, wall and floor. Nanti akan muncul banyak sekali gambar dinding dan lantai. Nah, kita tinggal pilih yang kita suka, bisa di scroll ke bawah. Di sana ada banyak pilihan. Lalu saya akan pilih yang ini saja. Ya. Lalu klik insert. Tunggu sebentar, nanti di latar belakang akan muncul. Ya, kalau sudah, klik done. Nah, backgroundnya sudah ganti. Nah, sekarang sudah seperti tampilan di dalam ruangan ya. Ada lantai, ada dinding. Sekarang kita mau insert benda-bendanya. Kita mau pilih image, search from web. Nah, ini kita bisa pilih langsung dari Google. Saya mau cari papan tulis dulu ya. Kita klik, lalu ketik saja classroom board, atau whiteboard, atau green board, atau blackboard, terserah. Tapi pilih yang transparent ya, supaya nanti tidak ada backgroundnya, hanya image-nya saja. Lalu kita mau pilih ya, ketik saja classroom board transparent. Lalu kita pilih, ini bebas, kita pilih yang mana ini. Kalau bisa yang clip art ya, bukan gambar foto ya, karena kita mau buat kayak kartun gitu ya. Oke, ini saya pilih yang ini saja. Tinggal di drag aja ya, diklik tahan, lalu digeser ke background. Nah, sudah jadi. Nah, kita posisikan di tempat yang kita mau. Ukurannya bisa digeser. Ingat menggesernya pakai yang titik-titik yang pojok ya, supaya bentuknya tidak stretching atau mempipih. Pilih yang pojok, boleh pojok kiri, kanan, atas, bawah, penting pojok. Oke, sudah. Lalu kita mau tambah image yang lain. Ini kita tutup dulu, atau kita pilih saja dari sini ya. Saya mau cari lemari deh, bookshelf ya, rak buku atau bookshelf. Yang penting ada kata transparannya teman-teman. Nah, ini sudah ada. Nah, ini pilih yang ini saja. Sepertinya bagus ya, warnanya cukup bervariasi. Tinggal seperti biasa, tahan, lalu di drag ya, lalu diposisikan. Bisa dimundurkan ya, dibuat serial ya, kayak image ya, seolah-olah itu dalam satu ruangan, padahal ini kan kumpulan gambar-gambar ya. Oke, kita posisikan agak ke sini.
Nah, di tengah saya mau kasih nanti diantaranya kasih sofa atau couch ya, bebas ya. Pokoknya Google bisa mengetahui kata-kata yang kita pilih lah. Yang penting kasih kata transparan. Nah, ini ada banyak sofa. Nah, saya mau pilih yang mana ya? Oke, saya pilih yang atas saja. Oke, ini sepertinya menarik ya. Warnanya senada dengan dindingnya ya. Tinggal di drag aja. Ya, ini muncul lagi. Lalu kita posisikan. Nah, ini digeser. Yo, jangan sampai keluar dari banner ya. Pastikan ada di dalam. Nah, bisa digeser besar kecilnya. Nah, oke, saya rasa cukup. Mungkin lemarinya bisa digeser sedikit ya, supaya lebih terlihat. Nah, oke. Baik. Nah, ini sudah seperti ada papan tulis, sofa dan rak buku. Nah, kita mau tambahkan image lain, tapi ini kita duplikat dulu. Kita duplikat sebanyak yang kita mau ya. Nanti kita duplikat secukupnya dulu ya. Nanti bisa kita duplikat lagi kalau misalnya kurang. Nah, kita sudah punya banyak background dengan image yang sama ya. Ini jadi semacam frame kita ya. Lalu kita mau tambahkan gambar bergeraknya menggunakan Bitmoji ya. Kalau teman-teman tahu Bitmoji ini sudah ada di atas. Nah, ini dia logonya. Cara menggunakan Bitmoji boleh dicari di internet ya. Saya belum siapkan tutorialnya. Mungkin nanti kapan-kapan saya bisa buat ya. Itu kombinasi dari HP Android teman-teman atau iPhone juga bisa. Kita bikin gambar avatar yang menyerupai wajah kita atau karakter kita. Nah, ini saya sudah pilih. Nah, kita tinggal ketik aja kata apa yang akan direpresentasikan gambar. Saya mau cari mengintip, bahasa Inggrisnya apa ya? Pip ya. Nah, ini pip. Lalu saya pilih satu, mengintip. Saya mau tempelkan dia. Oh, ini tadi salah ya. Harusnya di gambar pertama ya. Ini saya Ctrl X saja. Lalu pilih dulu gambar yang paling atas. Lalu digeser. Nah, disesuaikan ukurannya. Oke. Nah, seperti menyapa begitu ya, dari luar ruangan, mengintip sedikit begitu ya. Nah, ini oke. Nah, kalau sudah pas ya. Sekarang masuk ke slide kedua. Kita ke Bitmoji lagi. Lalu kita pilih gambar avatarnya itu yang berdiri ya. Yang berdiri saya sudah siapkan. Nanti bisa diketik aja di searchnya itu stand up gitu ya, atau raise hand. Nah, itu bisa. Nah, nanti akan terlihat. Nah, ini sudah ada. Nah, kita geser aja. Jadi satu slide, satu avatar ya. Jadi kita kayak semacam membuat urutan kejadian ya, sequence. Nah, untuk slide-slide berikutnya sama. Tinggal nanti teman-teman mau mengatur mau seperti apa ya. Ini saya mau melanjutkan setelah mengintip berdiri lalu berlari menuju arah sofa. Hanya gambarnya ini kan ke arah kiri malah ya. Ini gampang, tinggal diklik kanan, nanti di flip saja. Oke, gambarnya tinggal diklik kanan lalu cari rotate. Iya, ini dia, flip saja. Oh, salah, bukan vertically, flip horizontally ya. Kita X dulu. Oke, lah sudah sedang menghadap ke sofa ya. Nah, kita posisikan. Nah, untuk mengetahui jaraknya kita bisa klik bergantian ya. Ini dari slide sebelumnya ke slide berikutnya. Kira-kira ini sudah menunjukkan urutan sequence belum ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut. Nah, ini sepertinya saya mau buat gambar yang sama. Tinggal saya copy aja, lalu saya geser sedikit ke kanan seperti berlari begitu ya. Nah, oke, sepertinya saya tambahkan satu lagi supaya sequence-nya lebih dekat ya. Geser lagi mengarah ke sofa. Iya, oke. Nah, ini sudah ada slide berikutnya. Tentunya slide saya kurang ya, nanti bisa ditambah lagi. Ini tinggal diduplikat aja, klik kanan, duplikat slide gitu ya. Nah, kita mau duplikat berapa kali lagi bebas ya, tergantung nanti kita mau menambahkan sequence-nya berapa. Nah, setelah hampir mendekati sofa, saya mau buat avatarnya berdiri di samping sofa ya. Saya klik lagi tanda berdiri.
lalu saya drag aja, klik tahan lalu di drag ke gambar atau ke slide. Nah, dia langsung ke sana. Saya posisikan di sebelah sofa, mungkin bisa dikecilin sedikit. Ya, dibuat ya namanya kartun ya, bisa besar kecil proporsional itu tergantung selera ya. Nah, ini bisa digeser, bisa ke depan sedikit mendekati sofa. Nah, berlari lalu berdiri di sebelah sofa. Lalu saya lanjutkan duduk ya, duduk di sofa. Nah, ini ada posisi duduk gitu ya. Teman-teman bisa ketik nanti sit down atau duduk begitu. Nah, cari yang tidak ada tulisannya ya teman-teman. Nanti kalau ada tulisannya nanti tidak sesuai. Kecuali teman-teman memang mau membuat yang ada tulisannya. Disesuaikan saja. Lalu saya mau menambahkan satu lagi, ini duduk kan ini online ya, home learning. Sebenarnya pakai laptop bagus. Saya cari laptop yang menghadap belakang ya. Coba kata kuncinya back laptop transparent. Dapat nggak ya? Oh, ada satu. Nah, langsung aja. Jadi menghadap belakang begitu. Jadi, nah, buat di pangkuannya ya. Nah, ini kita ukurannya tinggal sesuaikan aja. Lalu digeser. Nah, ini masih sebenarnya kegedean ya. Oke, iya. Nah, ini kita atur aja seolah-olah dia sedang main laptop ya. Ya, ini jadi bebas ya teman-teman mau menambah image-nya, gambarnya, bitmoji-nya itu bebas. Lalu kita mau menambahkan sesuatu di papan tulis. Kita mau menuliskan sesuatu, atau kita duplikat dulu ya. Oke. Nah, ini sudah duduk. Lalu setelah duduk kita tambahkan tulisan. Oke. Welcome. Kita ketik aja ya. Welcome to my classroom. Welcome to-nya di atas, my classroom-nya di bawah. Ini pokoknya ketik-ketik dulu aja, lalu ukurannya disesuaikan. Oh, kita center dulu ya, klik di sini titik 3 ini, lalu pilih center. Nah, lalu hurufnya bisa diperbesar ya. Nanti jenis fontnya menyesuaikan. Ini kebetulan saya ada yang mirip-mirip kapur begitu ya. Kita ganti warnanya putih karena backgroundnya hitam seperti papan tulis blackboard ya. Lalu kita tambah. Nah, ini kita sesuaikan. Oke. Sudah. Nah, ini saya mau copy beberapa kali ya. Maksudnya saya duplikat beberapa kali supaya nanti gambar ini muncul lebih lama dibanding dengan slide sebelumnya. Jadi semacam duplikat slide dengan gambar yang sama. Mungkin 3 ya. Oke, 4, 3 atau 4 ya. Nah, lalu slide sisanya bisa dihapus saja. Nah, ini sudah semuanya. Nah, coba kita klik satu-satu. Kira-kira sudah menyerupai sequence belum ya? Nah, ini cara berikutnya bagaimana supaya slide-slide ini menyatu jadi satu, menjadi sebuah urutan. Kita ada add-on. Nah, di sini ada namanya Creator Studio. Ini harus ditambahkan. Kalau teman-teman belum punya, bisa get add-on. Lalu ketik aja di search-nya itu Creator Studio. Hanya ada satu Creator Studio. Klik aja. Nah, ganti gambarnya seperti ini. Kebetulan saya sudah install, jadi saya nggak perlu install lagi. Nah, ini bukan bawaan ya, tapi ini harus ditambah add-on. Nah, kalau sudah punya, tinggal klik, lalu Creator Studio-nya pilih yang Create GIF atau GIF ya. Pokoknya gitu ya, Create GIF atau GIF ya. Nah, akan muncul tampilan di sebelah kanan. Lalu ada beberapa yang harus kita ubah. Ini yang pixelnya yang di atas diganti menjadi 1600. Jadi teman-teman bisa otak-atik sendiri ya kecepatannya gitu ya. Nah, ini saya ganti ke 0,5 supaya bergeraknya lebih cepat. 0,5 ya. Jadi pergantian antar slide-nya cepat. Kalau sudah, kita klik go aja sih. Oke, setelah klik go ya tunggu seperti render ya. Jadi diibaratkan slide-slide ini seperti kumpulan gambar yang akan dijadikan satu menjadi film ya.
sebuah tayangan film. Nanti setelah dia di-render, otomatis akan tersimpan di My Drive. Bukan di folder yang tadi kita buat, tetapi Creator Studio akan membentuk folder sendiri di My Drive kita. Jadi asiknya Google begitu ya, secara otomatis dia akan ya ini sudah selesai, dia akan tersimpan di drive kita, lalu dia akan membuat folder sendiri namanya Creator Studio. Nah sekarang kita ke drive, sekarang klik My Drive, lalu kita cari Creator Studio. Nah ini dia. Oke, sekarang kita klik aja. Iya, kebetulan saya sudah pernah buat sekali. Lalu, nah ini dia tadi sesuai dengan judulnya, sebelah kiri banner Google Classroom. Kita klik aja. Kita klik 2 kali untuk membuka. Nah ini karena dia GIF ya formatnya, maka dia akan bergerak. Nah ini dia hasilnya. Ya lumayan ya. Saya yakin teman-teman nanti bisa membuat jauh lebih baik ya. Nah ini kalau sudah, kita download teman-teman. Kita download ke komputer kita dulu. Nah kita download, ini cepat. Ini nggak banyak karena ini GIF ya. GIF itu ringan, tidak terlalu berat. Apalagi kalau sequence-nya hanya beberapa slide. Nah ini dia tampilannya. Oke, sepertinya sudah tersimpan. Kita mau buka dulu di komputer kita untuk melihat hasil downloadnya seperti apa. Ya. Ini variasinya bisa diatur sendiri ya teman-teman. Ini bisa ditambah bendera, bisa ditambah gambar presiden, wakil presiden ya, itu bebas. Oke, sekarang kita mau kembali ke, kita buka Classroom. Nah kita buka Classroom. Nah kita mau pilih Classroom mana yang bannernya mau kita ganti ya teman-teman. Oke, kebetulan kemarin saya sudah bikin satu. Nah ini saya mau ganti ya, saya pilih salah satu Classroom saya. Ini kita mau ganti dengan yang barusan kita buat. Ini mirip ya, ini papan tulisnya hijau. Nah, ini akan saya ganti dengan tadi yang barusan kita buat, papan tulisnya warna hitam. Nah ini kita mau upload ke sini. Kita buka dokumen kita yang ada di komputer, tadi hasil downloadnya. Nah ini dia, kita klik tahan, lalu kita drag saja ke upload here. Nah nanti dia akan terupload gitu ya. Jadi dari komputer kita klik tahan, kita drag aja, masukkan ke dalam kotak putih ini, nanti dia akan tersimpan. Nah ini cukup ya mungkin sekitar 1 menitan ya untuk dia terdownload kembali ke Classroom. Nah ini ukurannya belum sesuai. Nah ini tinggal ditarik aja pojok-pojoknya sampai menutupi ya. Sekarang kita mau lihat, ini masih yang lama. Oke, sekarang sudah ganti. Nah teman-teman bisa lihat ya, jadi sudah jadi Classroom kita dengan banner yang lebih atraktif menggunakan GIF. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.